Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fillah dan Sobat Taubat TV semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kelancaran rezeki di setiap langkah kita. Hidayah datang dari anak yang nakal. Bos Mas Pion temukan Islam. Katanya masuk masjid, rasanya sangat sejuk. Hidayah Islam merupakan hal yang tidak mudah datangnya. Butuh ketetapan hati dan tekad kuat untuk menjemput kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dialami oleh Herman Halim, bos Bank Mas Pion yang memutuskan memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Herman Halim butuh waktu yang cukup, bahkan butuh waktu yang cukup lama untuk memantapkan hati pada agama yang barunya tersebut. Hatinya mulai mengenal Islam setelah melihat keajaiban pada putra bungsunya yang bernama Andre. Setelah Herman Halim bercerai dengan istrinya, sang anak tinggal di Australia bersama ibunya. Herman Halim yang saat itu menjabat sebagai bos Bank Mas Pion tinggal di Jawa Timur. Meski terpisah dengan sang anak, namun pria kelahiran Surabaya yaitu pada tahun 1953 ini acap kali berkomunikasi dengan Andre melalui telepon. Komunikasi antara bapak dan anak tersebut cukup intens hingga Herman Halim dapat memantau perkembangan putranya di Australia. Dalam setahun, Herman Halim hanya beberapa kali bisa bertemu dengan Andre ketika ia pergi ke Australia. Namun pada suatu saat, Herman Halim mengaku cukup mengkhawatirkan kondisi putranya. Sebab sang putra bercerita sering terlibat tawuran hingga mabuk-mabukan, terlebih usia Andre belum genap usia 15 tahun pada saat itu. Saya merasa khawatir dengan sikap anak saya yang umurnya masih kurang dari 15 tahun, namun sudah sepernakal seperti itu. Tapi saya juga bingung karena tidak punya pegangan sama sekali, kata Herman Halim waktu itu. Herman Halim tahu betul bagaimana karakter anaknya yang sulit diberitahu. Herman Halim semakin pesimis ketika Andre mengatakan tidak mau lanjut pendidikan SMA apalagi kuliah. Untuk beberapa waktu Herman Halim putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi suatu hari di tahun 2000, dirinya mendapat telepon dari Andre. Sang anak mengabarkan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betapa kaget Herman Halim mendengar penuturan putra bungsunya itu. Seolah tidak percaya, seorang bos Bank Mas Pion itu bertanya kembali, "Apakah kamu yakin dengan menjadi seorang muslim?" tanya Herman Halim kepada anaknya. "Iya, yakin. Saya sudah baca kitab-kitab agama lain, semuanya bagus-bagus. Namun saat menyamaikan ke orang lain terlihat susah. Berbeda dengan ajaran Islam yang lebih mudah disampaikan," jawab tegas Andre. Herman Halim langsung setujui keinginan putranya itu. Belakangan ia mengetahui bahwa anaknya mengenal Islam dari remaja perantauan negara di Timur Tengah seperti Irak, Iran, dan Lebanon yang tinggal di Australia. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah para pencari Allah lainnya. Herman Halim merasakan perubahan positif pada dirinya, anaknya setelah sang anak memeluk Islam. Andre yang dulu suka berkelahi dan berbuat onar berubah 180 derajat menjadi remaja yang ramah dan santun. Bahkan sang anak kemudian melanjutkan kuliah hingga akhirnya meraih sarjana accounting di Universitas Murdoch Australia. Perubahan positif pada sang anak membuat Herman Halim juga penasaran terhadap agama Islam. Dia banyak berdiskusi dengan Andre soal agama Islam. Tadinya bertahun-tahun keyakinan saya tidak jelas, kadang menjadi pemeluk Buddha, kadang Nasrani, kadang Hindu, hingga kemudian saya belajar Islam dan menemukan kesejukan di sana, kata Herman Halim. Hingga pada tahun 2004, Herman Halim memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda dimulainya kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Namun keputusan itu tidak langsung diterima baik oleh keluarga dan kerabatnya. Bahkan banyak kecaman dan kritik terkait keputusannya untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Tidak sedikit pula upaya temannya menarik kembali Herman Halim ke agama semula. Namun Herman Halim tidak bergeming, dia terus fokus mempelajari dan mendalami ajaran Islam. Saat kondisi internal di Bank Mas Pion ada problem, Herman Halim merasakan keajaiban.
dia merasakan pertolongan Allah sehingga bank tersebut sehat kembali. Begitu juga beberapa tahun kemudian lantas menemukan perempuan yang pas untuk diperistri. Perempuan itu semula non-muslim, tetapi kemudian juga memeluk Islam seperti yang dilakukan Herman Halim. Maka bos bank Mas Pion mempersunting perempuan itu menjadi istrinya. Hari-hari selanjutnya dijalani Herman Halim dengan keindahan dan ketenangan hati. Baginya Islam merupakan agama yang tidak membeda-bedakan status hambanya. Herman Halim pun merasakan kesejukan ketika melaksanakan sholat di masjid. Ini yang paling terasa kalau masuk masjid. Rasanya sejuk banget karena kita yang beda rezeki, beda profesi, bisa sejajar. Mau dia bos, tukang beca, bakul dawet, dan sebagainya, semuanya sejajar. Posisinya sama terutama saat mendirikan sholat berjamaah, pungkas Herman Halim. Inilah kisah singkat seorang bos bank Mas Pion yang menemukan hidayah Islam, dan kita doakan mudah-mudahan selalu diberkahi dalam setiap langkahnya dan setiap rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.